وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الحاكم الحكام جاعل النور والصوام وجعل هذا اليوم عيد للإسلام وحرم علينا الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وذريته ومن دعا إلى الله بدعوته ومن جاهد في سبيل الله حق الجهاد ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Masyarakat muslimin rahimakumullah, dalam suasana pagi yang sakral dan hikmat ini, seiring gema takbir, tahmid, tahlil dan tasbih berkumandang sejak semalam hingga pagi ini, bahkan sampai pada hari-hari tasyrik berikutnya. Semoga bisa menggugah dan membangkitkan gairah dan semangat jihad dalam melakukan perintah Allah dan mampu meninggalkan larangannya. Kalimat tahmid yang kita kumandangkan hari ini mengandung makna bahwa zat yang patut dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tahlil menegaskan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat-kalimat agung ini pada saat ini tengah menggema di mana-mana, dikumandangkan oleh umat Islam di seluruh pelosok dunia. Sementara di tempat yang jauh di sana, di tanah suci Mekah, tempat-tempat terpancarnya fajar Islam, umat Islam para tamu Allah yang sedang menunaikan ibadah haji menyerukan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada setiap hari raya Idul Adha sebagaimana hari ini, terdapat 3 ibadah yang menyimpan peristiwa-peristiwa monumental dalam peradaban hidup umat manusia di muka bumi ini. Ibadah tersebut itu adalah ibadah sholat Idul Adha, ibadah kurban, serta pelaksanaan ibadah haji. Peristiwa tersebut selanjutnya diabadikan dalam ritual ibadah sampai saat sekarang ini. Karena selain memupuk ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 ibadah ini mengandung banyak nilai-nilai dan hikmah yang mampu menjadikan kita pribadi yang baik dan insya Allah semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nilai tersebut adalah kepasrahan diri atau tawakal secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mencaci tandra lebih rendah dan niat tandra arah jannah agama sedengannya. Ibadah pertama yang kita lakukan hari ini, yang merupakan salah satu ibadah dari peristiwa besar, adalah ibadah salat Idul Adha. Ibadah sunnah ini secara harus dan wajib dilakukan oleh umat Islam di tanggal 10 Zulhijjah, mulai dari anak-anak sampai orang tua berbondong-bondong menuju masjid atau ke tanah lapang untuk melaksanakan salat 2 rakaat ini. Sejak awal melaksanakannya, kita sudah memasang komitmen kepasrahan diri serta menegaskan bahwa salat yang kita lakukan semuanya karena dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang sering kita lapaskan dalam setiap salat, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku
hanyalah Allah Tuhan semesta alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Na iya wakasita sampai korban yasoe mancari tangra seki setingin na umat selang nenen niya panas saya sir merupan naritu au kasih tato disadena to sogie raya tato disadena to maparentai de gaga selingen na disesena pumala taala tuda pada tudang rokok pada rokok suju pada suju higon kana mapakatuna ale lau itu wasewai. Maka melalui kegiatan ini dapat disadari bahwa kita adalah sama. Kita tidak boleh saling mencela dan saling merendahkan satu sama lain. Degaga pasilengan atau sogie dan nia atau kasiasie. Tawangkai pangkana dan nia rakyat biasai. Pada mana ni anta riorona punala ta'ala. Narimakkan nanaro. Dena wating ikuata pada ta'ata. Deto na wating ipupuang katai. Nasabat degaga wating puang sangadina po Allah ta'ala. Yana hikmah sampajak keromai pada toha ikjawang kaya soy sarepam mengi pada dipahang ni makkedai ini rupa tawe desisan nawar di tosi tuna iare ka tosi pakaryawa nasaba alat birengi taninya ki warang perangi si bawa pangkai bawa si mata na dia makkedai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'un linnas silap bilabina rupa tahu ia naritu tau engkai makke guna di badanna rupa kali narimakwan naro alabaru pahana punai tau engkai masagena waramparang nei nampang masarang marengarang lau di badanna rupa tahu namalabo lau hilalan napuriowe umallahu ta'ala. Masyarakat muslimin dan muslimat rahimakumullah, peristiwa besar kedua pada hari ini adalah mengingatkan kita kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya bernama Ismail. Ismail adalah putra tunggal Nabi Ibrahim yang dirindukan kehadirannya bertahun-tahun. Tentu sebagai putra tunggal, Ismail sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Dalam suasana saling berkasih sayang seperti itu, turunlah perintah Allah kepada sang ayah, yaitu Nabi Ibrahim, untuk melakukan kurban dengan menyembelih anak kandungnya sendiri, yaitu Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh ketaatan dan kepatuhan bersedia melaksanakan perintah itu. Dan ketika diceritakan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail tentang perintah dari Allah untuk menyembelihnya, Nabi Ismail tidak gentar sedikit pun juga. Ia rela menerima perintah itu dengan meyakinkan ayahnya untuk melaksanakan perintah itu dengan penuh ketaatan dan kesabaran. Keduanya dengan jelas telah sama-sama menunjukkan sikap ingin berkorban sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesediaan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah itu dan kerelaan Ismail untuk menerimanya merupakan perwujudan dari kepatuhan mereka yang luar biasa terhadap perintah Allah. Kita dapat membayangkan bagaimana kalau kita sendiri yang hanya mempunyai anak satu-satunya, lalu kita diperintahkan untuk menyembelihnya, kemungkinan besar kita akan mengingkarinya. Namun Nabi Ibrahim dan putranya Ismail telah melaksanakan perintah itu dengan penuh ketaatan, penuh kerelaan dan ketenangan serta penuh penyerahan diri. Pengorbanan yang dilakukan oleh dua hamba Allah tersebut merupakan ujian dan pengorbanan yang sangat besar yang tiada bandingnya dalam sejarah umat manusia sampai hari ini. Pengorbanan dan ujian yang beliau berdua lakukan itu kini tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa yang diabadikan sepanjang masa, yaitu kita namakan Idul Kurban. Pengorbanan dan ujian seperti ini kiranya dapat kita tanamkan dalam hati sebagai pelajaran yang berharga. Sebaliknya, alangkah kecilnya ujian dan pengorbanan kita yang hanya mengorbankan sebagian dari apa yang kita miliki demi memenuhi perintah Allah dalam hari raya kurban ini. Nabi Ibrahim, saya nabi diwelengi asa kinani warang parang dan niat pasangan. Naikia, dengan kanon roiwi rakyat na ceko-ceko. Sangadinna ala bongas ti mata-mata lau di dalam na puryo ay kumagwaka. Maka rubay na sabab kung Allah
tawan kanon roya sa ginano barang-barang ang kalalo ki mole lalang na patirungan ki pamunta Ibrahim nasabaria ku orang perangi saya sebat coba lalu Allah Ta'ala yang dikenal dengan istilah istiqrar. Jadi perlu pada dipaham bila mana ngade makelai ia orang perangi dengan numang dewa kisi bawah nasabak narek kotani alena salaiki idi salaiki. Jadi tapak sini memang ni akan dengan orang parata rilalan na Allah Ta'ala karena di akhirat kelak harta yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan dari mana sumbernya dan dibelanjakan kemana. Mereka cedekna harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Rabbul Jalil. Kita boleh memiliki keinginan melampaui langit dan mengumpulkan harta melampaui laut, kemudian bangga dengan dosa-dosa kita miliki. Namun ingat, ketika Allah berkehendak, maka tidak kuasa untuk melawannya. Harta yang berlimpah bisa lenyap seketika, jabatan yang tinggi bisa hilang sekejap. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mereka tahu narek kuryo diri si bawa akasia singan dan dia hadiran si mata mati dulu sujud lalu Allah Ta'ala. Naik narek kuryo coba si bawa sogiran meramparan dan niat kekuasaan nak puto pedek dencek kedona. Dena nasekke, dena nasempajan siani minta masih. Masak keside sina ikhlas. Bahkan mereka sibuk sendiri menikmati fasilitas Allah tanpa peduli dengan hak-hak orang lain di sekitarnya. Padahal pejepuku Allah Ta'ala mereka lakukan dari tipe penyamun narima panangaro angka narik angka segenangan di seseta akarobaki dan niya ada kalau lupai sampajangnya. Nah sebab ia roh akarobangi mancadi sekti bukti akan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus kedekatan kita terhadap sesama manusia sebagai perwujudan dari hablum minallah wa hablum minan nas. Pentingnya ibadah kurban berbanding lurus dengan pentingnya ibadah salat wajib bagi mereka yang dikernakan dengan keleluasan rezeki. Pada keadaan seperti ini berlakulah adanna Allah Ta'ala fasallu li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, oleh karena itu pada momentum Idul Kurban ini, marilah kita merenungkan akan pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Ismail yang patut kita teladani dan ikuti. Dengan kemampuan yang ada, kita wajib mematuhi dan mentaati perintah Allah dengan mengorbankan sebagian dari harta yang kita miliki dan mengorbankan diri untuk tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah dan tuntunan Allah. Perintah berkurban yang ditujukan kepada Nabi Ibrahim dengan menyembelih putranya yaitu Ismail pada hakikatnya adalah ujian bagi kekuatan iman dan takwa Nabi Ibrahim dan Ismail. Allah ingin melihat sejauh mana kerelaan dan kesediaan keduanya di dalam melaksanakan perintah itu. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mengorbankan putra tunggalnya dan orang-orang yang berkemampuan dan berkecukupan diperintahkan untuk mengorbankan hewan, maka kita pun sebagai orang yang tidak berkecukupan dituntut berkurban untuk meninggalkan sifat-sifat dan sikap serta perbuatan yang mengarah kepada pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah, dan dituntut untuk kembali kepada akidah Islam dan sikap-sikap yang mengarah kepada ketaatan kepada perintah-perintah Allah. Mungkin kita tidak mampu berkurban dengan hewan, tetapi kita mampu berkurban untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang agama. Harta dan materi di dunia hanyalah titipan dari Allah yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Kenikmatan kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika kita harus dibagi dengan orang lain melalui penyembelihan kurban. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya hakikat memberi adalah menerima. Manusia tidak perlu khawatir karena nikmat Allah sangat banyak. Saking banyaknya nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha, innallaha la ghafurur rahim."
Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sinina masalah melebihi angkanya masih Allah Ta'ala. Ibadah selanjutnya yang identik dengan hari raya Idul Adha adalah ibadah haji ke tanah suci Mekah. Ibadah haji merupakan kewajiban bagi kita umat Islam yang memiliki kemampuan. Hal ini ditegaskan di dalam surah Al-Imran ayat 97 dikatakan, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah itu Maha Kaya yang tidak memerlukan sesuatu pun dari alam ini. Ibadah haji kita merupakan wujud ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah. Ibadah haji adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya dengan artian harus meninggalkan aktivitas duniawi untuk fokus beribadah bagi kepentingan akhirat. Dalam ibadah haji, para jamaah melakukan rangkaian ibadah sebagai upaya membersihkan diri dari dosa seraya mengharapkan ampunan rahmat dan ridha Allah, juga melatih kesabaran dan kedisiplinan. Rangkaian ibadah sekaligus merupakan urusan dunia yang sering membuat hati manusia lalai mengingat Allah. Dengan mengenakan kain ihram berwarna putih, maka jamaah diingatkan dengan kain kafan, ciri khas dari kematian yang pasti akan datang kepada setiap yang bernyawa. Kita berasal dari Allah dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Ibadah tawaf haji memiliki makna yang mendalam agar kita senantiasa berusaha tanpa henti dan berhijrah meraih kemuliaan dengan berserah diri kepada Allah untuk mencapai puncak kesucian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan surga kepada umat Islam yang melaksanakan haji dengan niat dan penuh ketaatan sehingga dapat meraih predikat haji mabrur dan qabul. Al-haji mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Nah iya haji na tarimai Allah Ta'ala digaga pamalatna sanadina subuka pamasih. Dan bagi yang tidak mampu secara fisik dan materi untuk menunaikan ibadah haji, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetap memberikan jaminan pahala sebagaimana sabda Rasulullah, al-jumatu hajjul fuqara, naiya sampai pajak jemaah haji naik fakir. Hadirin yang berbahagia, naik kiamat kedai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mai gamatu tahu dia selimundina pun Allah Ta'ala pada sapa ya pala hajinna naik kiai gaga rolongan nasabah mendring haji tadinya pun Allah Ta'ala sima tarakatai naik kia melo miriasa tersogi na pauli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan, marilah kita pada hari raya Idul Adha ini kita merekonstruksi kembali pandangan kita tentang Islam, memperbaharui pandangan kita dan memperbaiki sikap kita yang selama ini dipandang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam yang sebenarnya adalah Islam yang tidak hanya menuntut kita mengucapkan syahadat, mengaku beriman dan bertakwa, tetapi juga lebih dari itu harus berusaha beramal bahkan semaksimal yang dapat dilakukan. Islam tidak hanya menuntut untuk beribadah semata, tidak hanya sholat semata, tidak hanya puasa saja, tidak hanya menunaikan saja dan lain sebagainya, tetapi juga menuntut kita melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan kemaslahatan dan kebahagiaan hidup di dunia ini. Islam tidak hanya menekankan urusan dunia, yaitu sebaliknya, tetapi menekankan adanya keseimbangan kebahagiaan dunia dan akhirat. Marilah kita perhatikan doa pendek yang amat populer yang sering kita ucapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Umat salam Nabi, teman-teman aku dari surat keimanan. Mungkin tahun ini merupakan lebaran terakhir kita, atau mungkin saja ini permintaan maaf dan tobat terakhir kita. Maka melalui momentum hari raya Idul Adha ini,
Marilah kita jadikan sebagai renungan suci terhadap apa yang pernah kita lakukan selama ini. Nenapa komelo towa rituange risinina atas selange ia mana saya makuto peri valentune. Ia kemana? Engka agaga pura lalu di tiga roe. Ia kira-kira ni halala nasabari pada ruangnya de dari terima pemula taala. Pada loni mai dari sapa dale halalata andrenge pada siapa sek semenang masa di masih kampung mamari nama sek pemula taala supaya engke koromai nama turun ibaratkan nama Allah taala boleh ditanai andrenge lani. Nama de cenga benuange nasalamak mana pak kampung ini baik ulino makutopiro resedi mundina Allah taala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wa ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma fatah alaina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabas salamah wa abwaabas sihat wa abwaabal jannah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum